Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suryasari Faradiba. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan jurnal-jurnal Sinta. Salah satu fungsi Science and Technology Index atau yang disingkat dengan SINTA adalah menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi dengan mengindeks seluruh jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh Akreditasi Jurnal Nasional atau yang disingkat sebagai Arjuna. Menurut pedoman operasional, penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan akademik dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku akreditasi sepanjang 5 tahun. Dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, dijelaskan bahwa jurnal nasional dikatakan terakreditasi apabila proses akreditasi jurnal ilmiah dilakukan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, semua jurnal yang diterbitkan harus tersedia dalam bentuk daring atau memiliki EISSN atau ISSN daring agar artikel tersebut dapat ditelusuri. Kenapa ini penting? Karena jika artikel itu dapat ditelusuri, maka proses publikasi akan berlangsung secara transparan. Hal ini berarti suatu artikel dapat diperiksa, terutama terkait dengan plagiarisme, atau agar tidak terjadi tumpang tindih pengembangan keilmuan, dan juga meningkatkan daya baca. Menurut peraturan yang sama, pada ayat 2 dinyatakan peringkat jurnal nasional itu ada 6, mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6. Sinta 1 berarti nilainya antara 85 hingga 100. Sebelumnya kita menyebut Sinta 1 sebagai jurnal terakreditasi A. Selanjutnya, peringkat 2 atau yang lebih dikenal dengan Sinta 2 memiliki skor dari rentang 70 hingga 85. Sinta 3 memiliki skor 60 hingga 70, Sinta 4 memiliki skor 50 hingga 60, Sinta 5 skornya antara 40 dan 50, yang terakhir Sinta 6 yang skornya antara 30 hingga 40. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses jurnal-jurnal Sinta? Tentunya kita harus masuk ke Sinta, ke websitenya Sinta. Bapak Ibu bisa melihat di layar. Kita bisa masuk ke website sinta.ristek.brin.go.id. Kita tambahkan slash, kita ketikkan jurnal, semacam ini. Nah, ini sudah kita bisa mengakses, sudah nampak jurnal-jurnal yang terakreditasi mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 misalnya ada 99 jurnal, Sinta 2 ada 912 dan seterusnya sampai Sinta 6. Nah, misalkan kita ingin mengakses jurnal Sinta 4, maka kita pilih yang Sinta 4, kemudian ada beberapa jurnal di sana, kita bisa memilih jurnal yang topiknya sesuai dengan keilmuan kita. Misalnya, kita ingin mengakses jurnal terkait pendidikan, kita bisa masukkan kata kunci pendidikan, atau kalau mau lebih spesifik lagi, bisa diketikkan pendidikan matematika. Maka akan muncul jurnal-jurnal terkait dengan pendidikan matematika. Ada jurnal Mercumatika,
ada jurnal pendidikan matematika Rafflesia, ada jurnal pendidikan matematika, ada jurnal yang lain-lain, The Fermat, jurnal pendidikan matematika, dan seterusnya. Dari berbagai jurnal ini, Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari beberapa yang muncul di tampilan. Misalnya, kita akan memilih jurnal pendidikan matematika, JPM, yang penerbitnya adalah Universitas Islam Malang. Maka bagian yang berwarna biru ini kita klik sampai dia berwarna orange semacam ini, kemudian kita double klik. Nah, di sini muncul artikel-artikel yang telah dipublish di JPM itu ya, di Jurnal Pendidikan Matematika. Artikel yang disitasi terbanyak itu yang muncul di sini. Yang pertama ada artikel berjudul Pengembangan Multimedia Menggunakan Visual Basic for Application untuk meningkatkan profesionalisme guru matematika. Nah, kemudian itu ada 20 yang sudah mensitasi. Ini yang keluar adalah artikel-artikel yang sudah disitasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin melihat versi lengkapnya dari jurnal ini, kita bisa klik bagian website-nya. Ini ada tanda website. Kita klik saja supaya kita bisa mengakses jurnalnya, maka link itu akan mengarah ke website jurnal itu. Nah, ini jurnalnya. Nah, yang biasanya yang tampil di halaman depan ini adalah terbitan dari nomor terakhir dari jurnal tersebut. Itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengakses artikel-artikel ini tinggal diklik, kita lihat judulnya jika sesuai dengan topik yang sedang Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu minati, bisa diklik bagian PDF dan diklik download this PDF file. Nah, ini nanti otomatis sudah terdownload artikelnya dalam bentuk PDF. Namun jika Bapak Ibu menghendaki artikel-artikel yang diterbitan sebelumnya, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian ini, Archives. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di volume berapa, nomor berapa, terbitan tahun berapa. Itu bisa. Nanti akan keluar judul-judul semacam ini, dan Bapak Ibu tinggal download dengan mengklik PDF-nya. Itu ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih jurnal? Yang pertama, kita bisa melihat apakah terbitannya dari jurnal tersebut berapa kali dalam setahun, gitu ya. Kita lihatnya di bagian awal ini, Bu, Bapak Ibu. Biasanya di sini ada keterangan jurnal itu diterbitkan setahun 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 6 kali. Semakin sering atau semakin banyak terbitan dalam 1 tahun, itu peluang untuk publikasi Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu diterima dan dipublish di jurnal tersebut akan semakin besar. Kebetulan untuk JPM milik Universitas Islam Malang ini kita bisa lihat publish twice a year in February and August, berarti hanya terbit 2 kali dalam bulan Februari dan Agustus. Kemudian Bapak Ibu selain itu kita juga perlu melihat author fee. Ini bagian author fee. Author fee itu adalah berapa biaya yang diperlukan untuk publish di jurnal tersebut. Biaya ini kita bayarkan setelah artikel kita dinyatakan diterima. Biaya yang semacam ini disebut artikel publication cost, yaitu besarnya adalah Rp400.000. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu, tidak sama Rp400.000, kadang juga ada yang lebih dari 400.000, kadang ada yang kurang dari 400.000. Gitu. Kemudian selain fee, author fee, Bapak Ibu juga perlu melihat author guideline, gitu ya, author guideline.
Author guideline ini adalah petunjuk Bapak Ibu jika ingin publish di sana. Mulai dari template, kemudian aturan-aturan yang perlu Bapak Ibu cermati, itu ada di author guideline. Tapi secara umum di author guideline ini, Bapak Ibu hanya perlu mendownload mendownload template-nya, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat template itu di manuskrip template. Nah, ini kita download template manuskrip can be download in here. Nah, ini yang kita download. Secara umum tampilannya untuk tiap masing-masing jurnal berbeda, Bapak Ibu ya. Berbeda untuk masing-masing jurnal, tapi secara umum menu-menunya sama. Jadi kayak yang biaya itu klik aja, kita cari aja Ctrl F gitu, waktu kita buka websitenya kita Ctrl F fee gitu, FEE. Berarti itu kita akan mencari tentang biaya. Kalau template kita Ctrl F di websitenya, Ctrl F untuk menemukan teks itu di website dengan mengetikkan template. Gitu. Berarti kita akan mencari template-nya. Nah, template-nya biasanya dalam bentuk Word semacam ini, dokumen semacam ini kita download aja. Kita download. Kalau sudah terdownload, kita bisa menggunakan template ini untuk membuat publikasi, menyusun publikasi yang akan disubmit di jurnal tersebut. Template masing-masing jurnal tentunya berbeda, Bapak Ibu, gitu ya, berbeda. Jadi kita perlu mencermati masing-masing jurnal itu, misalnya ada khusus untuk JPM misalnya abstrak, ada diminta abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, abstrak antara 150 sampai 200 kata, kemudian untuk pendahuluan juga bentuknya ada teks yang menjorok ke dalam, dan seterusnya. Tapi ini tidak berlaku untuk semua jurnal. Sekali lagi, masing-masing jurnal memiliki template-nya masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk memilih jurnal-jurnal yang terbitannya dalam 1 tahun itu lebih dari 2 kali, untuk meningkatkan peluang supaya artikel Bapak Ibu bisa diterima. Begitu, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan bisa tinggalkan komen di bawah atau bisa menghubungi saya lewat grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.